Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BIS 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Abdul Hafiz SPDI, NIM 2024610077, serta tempat tugas saya di SD Negeri 050726 Tanjung Pura. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BIS 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Loksmawe. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi meneladani sifat mulia Asmaul Husna, submateri Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Aziz, Al-Mu'min pada kelas 4 SD semester 1. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan BIS 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Jam depan, Dra. Enggak, Dra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah, Tuhan yang tahu. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sebelum belajar, saya akan mengecek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir? Al-Badir, Pak. Arjuna, Pak. Elisa. Pak. Ya, semuanya sudah hadir ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita belajar, ada sebaiknya kita membaca doa. Ya, ini dipimpin oleh Arjuna. Berdoa, kita mulai. Untuk membangkitkan semangat kita dan menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air, setelah berdoa tadi ada sebaiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila. Jadi mari 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara.
mempelajari tentang sholat? Nah, ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sholat Jumat. Sekarang kita masuk materi tentang meneladani 5 Asmaul Husna. Baiklah anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ya tentang meneladani 5 Asmaul Husna adalah agar kita dapat meneladani nama-nama baik Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan meneladani Asmaul Husna tersebut ya, kita dapat memperkuat iman sebagai umat muslim kita serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita perhatikan video berikut. Dengarkan dengan baik-baik. Nanti kita saling bertanya jawab ya terkait video yang kita yang menunjukkan kesempurnaannya. Sifat-sifat Allah terdapat di dalam Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna berasal dari 2 kata, yaitu asma yang artinya nama-nama dan al-husna yang berarti bagus. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang bagus. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Namun yang akan kita bahas pada kali ini hanya Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus. Mari kita simak materi berikut. Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Merajai. Maksudnya Allah adalah raja dari segala raja. Allah menguasai langit dan bumi serta seluruh alam raya. Seorang raja di dunia tidak berarti bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang mutlak. Allah lah yang mengatur semua tata kehidupan yang ada di dunia ini. Meneladani Asmaul Husna Al-Malik adalah manusia membuat dirinya tidak dimiliki atau dikuasai apapun atau siapapun kecuali oleh Allah. Dimiliki atau dikuasai oleh Allah berarti membuat dirinya senantiasa menjalankan perintah serta menjauhi larangan Allah. Ini artinya manusia juga harus bisa menundukkan amarah serta hawa nafsunya dan tidak membuat keduanya menjadi penguasa sehingga bisa membuat manusia melakukan hal yang dilarang Allah. Al-Aziz. Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Jadi Allah Maha Perkasa tanpa disandarkan kepada kekuatan yang lain. Allah Maha Perkasa. Allah tidak memerlukan bantuan yang lain. Jadi Allah tidak memerlukan bantuan apapun dan siapapun. Allah lah penguasa langit dan bumi. Orang yang membiasakan baca Al-Aziz setiap hari, insya Allah dapat mengatasi berbagai kesulitan yang datang mendera dengan bantuan dari Allah. Allah yang Maha Perkasa selalu memperhatikan keadaan hamba-hambanya. Dengan membaca Ya Aziz berarti kita mengakui keperkasaannya dan bersandar setelah berserah diri pada keperkasaannya. Al-Qudus. Nama Allah Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Maksudnya adalah Allah itu suci atau bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Artinya Allah amat jauh dari sifat-sifat buruk dan kurang. Allah sangat pantas menyandang sifat-sifat baik dan mulia. Meneladani dan mengimani nama Allah Al-Qudus adalah membersihkan hati dari perbuatan dan sikap negatif. Begitu pula kita membersihkan lisan dari ucapan dusta dan kata-kata kotor, menjauhkan dari perbuatan sia-sia. Karena nama Al-Qudus berarti mensucikan atau membersihkan semua kekurangan dari kesia-siaan. Maka dari itu, manusia hendaknya mensucikan diri dari hal-hal yang bersifat hanya memenuhi keinginan amarah serta hawa nafsu semata. Nah anak-anak, itu tadi Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus. Ayo anak-anak kita ulangi lagi. Apa arti Al-Malik? Ya benar, Allah Maha Merajai. Apa arti Al-Aziz? Ya benar, Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Apa arti dari Al-Qudus? Benar sekali, Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Alhamdulillah anak-anak sudah paham. Baiklah, saudara, di situ dari tayangan video tadi ada 3 di sini. Kalau kita lihat ada 5. Mana ada nih 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam dan Al-Mu'min. Ya, Al-Malik ya berarti Allah Maha Merajai. Berarti Allah menguasai semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi.
Bagaimana tadi katanya kita meneladani Al-Malik? Tidak. Kita tidak usah dikuasai oleh yang lain, baik amarah kita, baik keadaan, baik apa saja. Cukup Allah yang menguasai diri kita. Jadi kita bisa menahan amarah. Kalau udah panas hati kita marah ya. Jadi karena kita meneladani sifat Al-Malik, maka kita dapat menahan diri dari amarah. Kemudian Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha perkasa, berarti kuat. Jadi kita harus kuat menghadapi segala sesuatu, baik musibah ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinkan di hati kita bahwasanya Allah bersama kita. Kemudian Al-Qudus, Maha Suci. Nah, Allah Maha Suci. Berarti bagaimana kita meneladani sifat Al-Qudus, Allah Maha Suci? Apa yang kita jaga? Kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan karena suci itu bersih. Jadi cara kita meneladani Al-Qudus itu dengan menjaga kebersihan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, As-Salam. Artinya Allah Maha mensejahterakan, memberikan kesejahteraan, ya. Kemudian Al-Mu'min, Allah Maha pemberi rasa aman. Jadi bagaimana kita meneladani Al-Mu'min? Kita memberikan keamanan, merasa diri kita tuh bahwasannya menjaga diri kita tuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah membuat keributan, ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas ataupun di mana saja. Ya. Kenapa? Karena kita meneladani sifat Allah, yaitu tentang Al-Mu'min, memberikan rasa aman pada diri kita maupun orang lain. Ya, ada yang ingin bertanya? Ya, apa Barjit, Arjuna? Pak, jika kita selalu dalam kebersihan, apakah kita telah meneladani sifat Al-Qudus, Pak? Ya, ada yang bisa menjawab? Apakah kita, kata si Arjuna, apabila kita selalu menjaga kebersihan, apakah kita termasuk meneladani sifat Allah tadi, yaitu Al-Qudus? Ada yang bisa menjawab benar atau tidak? Askar? Benar. Iya, benar. Benar kita meneladani bahwasanya kita telah meneladani sifat Allah, yaitu Al-Qudus. Apabila kita menjaga kebersihan, kebersihan diri, pakaian, dan tempat tinggal kita, ya, berarti kita telah meneladani sifat Allah, yaitu Al-Qudus. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi sudah tahu ya, kita harus meneladani sifat mulia, ya, Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, As-Salam, Al-Qudus, Al-Mu'min. Ayo, semangat. Kita buat ice breaking, yaitu tepuk P5. Biar semangat. Tepuk P5. Proyek penguatan profil badan Pancasila. Yes, yes, yes. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkeinginan bahwa gotong royong
materi yang kita pelajari, kita buat kelompok dulu. Buat kelompok. Ayo, ini berdua nih, 4. Ini 4. Jalan anak, perhatikan semuanya ke depan. Ya, Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Jadi cara mengenal Allah salah satunya dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalkannya. Kita diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 180, yang mana artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Asmaul Husna tersebut. Ya, mereka telah akan hancur apabila mereka menyalah-nyalahi nama-nama terbaik Allah. Jadi yang kita pelajari ini, tadi kan ada 99 Asmaul Husna, ya kan? Sekarang yang kita pelajari 5, hanya 5 saja. 5 meneladani sifat Asmaul Husna. Ya, perhatikan ini. Yang pertama Al-Malik. Apa tadi arti Al-Malik? Allah Maha Merajai. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatur segala urusan makhluknya, baik yang ada di bumi maupun ada di langit. Maka Allah mendapat maka Allah disebut dengan Al-Malik, artinya Allah Maha Merajai. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak, ya, untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan siapapun. Ya. Jadi Allah tak membutuhkan bantuan siapapun, dan tidak bisa siapapun menghalangi ketika Allah sudah berkehendak dan tanpa butuh pendukung. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, masalah dan rahmat yang akan diberikannya kepada makhluknya. Itulah Allah memiliki sifat Al-Malik, yaitu Maha. Yang kedua, Al-Aziz, artinya Allah Maha Mulia. Mulia, ya, Allah itu Maha Mulia, pemilik tunggal segala kemuliaan, dan yang memberikan kemuliaan kepada siapapun. Ya. Kemudian Al-Qudus, yaitu Allah Maha Suci. Allah itu Maha Suci dari terserupa makhluknya dengannya, dan Maha Suci dari adanya sesuatu yang menyerupai Dia. Tidak ada yang bisa serupa dengan Allah. Tidak ada yang bisa menyamai kesucian Allah. Dan Dia Maha Suci. Sebersih-bersihnya kita, sesuci-sucinya kita, Allah lebih Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas dari segala kekurangan dan kesalahan. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Kalau kita makhluknya masih terdapat kekurangan.
Kemudian as-salam, artinya Allah Maha menyelamatkan atau Maha memberi kesejahteraan. Jadi Allah selamat ya dari segala aib maupun kekurangan, karena kesempurnaan zat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kemudian al-mu'min, Allah Maha pemberi rasa keamanan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa dari siksaan. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan rasa keamanan kepada kita. Tapi apabila kita membuat dosa, selalu membuat kejahatan, selalu membuat keonaran di muka bumi selama hidup kita, maka kita siap-siaplah menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah menepati janjinya kepada seluruh makhluknya. Ya. Kalau engkau berbuat kebaikan, kalau engkau berbuat yang aku ridhoi, kata Allah, insyaallah aku akan tepati janjinya. Yaitu dia akan memberikan ketenangan kepada diri kita, dan insyaallah kita akan masuk ke dalam surga. Nah, itulah dia 5 sifat Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini, ya. Jadi anak-anak, kita harus dapat meneladani, ya, 5 sifat dari Asmaul Husna. Jadi kita harapkan diri kita sendiri, ya, agar dapat meneladani dari 99 Asmaul Husna tersebut dengan sikap yang baik. Ya, anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Pak, saya baru tahu arti dari Al-Malik, Pak. Al-Malik, baik, kita buka kembali. Al-Malik tadi artinya apa? Ada? Iya, Allah Maha merajai atau menguasai seluruh alam semesta. Dah paham Al-Bajir? Alhamdulillah. Ada lagi yang bertanya? Dah, jadi semuanya sudah paham, ya, tentang 5 Asmaul Husna. InsyaAllah semuanya akan dapat meneladani sikap sifat dari kelima Asmaul Husna tersebut, ya. Baiklah, sekarang saya akan memberikan soal, ya. Yang mana soal ini akan kalian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing, ya. Itu ada dua pekerjaan yang saya suruh dikerjakan secara kelompok. Perhatikan dulu mari. Yang pertama ini berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Tuliskan contoh perilaku terpuji yang mencerminkan Asmaul Husna. Bawah ini, ya, ini kelima Asmaul Husna tadi yang telah kita pelajari. Kerjakan secara berkelompok. Kemudian ini, hubungkan kalimat Asmaul Husna dengan arti yang sesuai. Ini ada kalimat Asmaul Husnanya. Ini artinya dihubungkan dengan menarik dari kerjakan. Selamat mengerjakan.
Jadi, ya, kerjakan dengan kelompoknya. Ya, kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Jawab dengan benar bersama-sama. Ya, ini sifatnya apa? Ini dijawab. Sama-sama mencarinya. Ya. Bismillah, pulangnya jam 3 Min. Ya Allah Juna. Wah, ini kesimpulannya. Ya, baiklah. Apabila sudah selesai, kita akan ke depan. Kita panggil ke depan ya. Satu persatu, satu kelompok mewakili. Ini kelompok ini. Wah.
Tunjukkan semua. Ya, apa itu? Nah, yang pertama tentang Al-Qudus. Apa di situ sikap meneladaninya? Kembali baca. Baca. Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Terus yang berikutnya, assalam, Menjaga perkataan. menjaga perkataan. Kemudian berikutnya al-malik. Bersikap rendah hati. Ya, bersikap rendah hati. Kemudian al-mu'min. Tidak membuat kejahatan. Ya, tidak membuat kejahatan. Ya, kemudian al-aziz. Menghindarkan diri sikap sombong. Ya, menghindarkan diri dari sikap sombong. Bagaimana yang lain? Kelompok lain? Anggapannya? Apakah sudah sesuai? Pekerjaan dari kelompok A sesuai atau tidak dengan kelima asmaul husna tadi? Sesuai atau tidak? Baik, silakan dulu. B. Kelompok B. Ya. Apa hasil dengarkan presentasi hasil dari kerja kelompok mereka, kelompok B. Yang lain dengarkan apabila nanti ada keliruan dari presentasi mereka, berikan tanggapan kalian masing-masing. Ya, silakan. Ya, contoh perilaku terpuji dari sifat Al-Qudus. Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Kemudian, assalam. Tidak mengeluarkan perkataan yang menyakiti hati orang. Ya, tidak mengeluarkan perkataan yang dapat menyakitkan hati orang lain. Kemudian al-malik. Tidak semata-mata. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Mau merasa hebat dia semena-mena, suka-sukanya berbuat dengan orang lain. Ya. Kemudian al-mu'min. Berzikir dan berdoa pada Allah. Ya, berzikir, selalu berzikir kepada Allah. Ya, selalu berzikir kepada Allah. Kemudian al-aziz. Menghindari dari sikap sombong. Menghindari dari sikap yang sombong, ya, perkasa, mentang-mentang rasa diri kuat, ini kan sombong jadinya. Jadi menghindari sikap al-aziz tadi, terhindar kita dari perbuatan yang sombong. Bagaimana tanggapan yang lain? Adakah yang mau ditanggapi? Apakah sudah benar atau ada yang kurang? Sudah sesuai atau belum? Kemudian kelompok C. Ya, silakan. Berakhlak dengan 5 asmaul husna. Contoh perilaku yang terpuji dari kelima asmaul husna tadi. Silakan kelompok C. Silakan. Apa contoh sikap dari kelima asmaul husna tadi? Al-Qudus. Al-Qudus. Menjaga kebersihan. Ya, Al-Qudus menjaga kebersihan. Kemudian Salam menjaga perbuatan. ya, assalam menjaga perbuatan yang tidak baik. Al-malik. Orang yang tidak sombong. Ya, menjadi orang yang tidak sombong. Hindari sikap yang sombong. Al-mu'min. Tidak membuat onar. Tidak membuat onar. Ya, tidak membuat onar. Karena al-mu'min artinya maha memberi rasa keamanan. Tidak usah buat onar, tidak usah buat kejahatan. Ya. Terhadap siapapun, tidak usah buat kerusuhan yang membuat orang merasa tidak aman. Kemudian al-aziz. Berdiri dari sikap sombong. Terhindar dari sikap sombong. Baiklah, silakan. Baiklah.
Baik anak-anak, itulah hasil dari kerja kelompok kalian tadi masing-masing telah dipresentasikan ke depan. Jadi kesimpulan kita hari ini apa kira-kira? Ada yang tahu? Kelompoknya satu kelompok aja yang mewakili. Nah, di antara 4 kelompok ini siapa yang bisa membuat kesimpulan? Yang sudah semua sudah selesai. Saya minta siapa yang berani untuk ke depan membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Silakan, siapa yang berani? Ayo, tunjukkan keberaniannya. Arjuna, tangan untuk Arjuna. Dari meneladani 5 Asmaul Husna, berarti kita harus menciptakan rasa aman dan damai dalam kehidupan. Ya, yuk silakan. Tepuk tangan untuk Arjuna. Ya, jadi setelah kita meneladani, setelah kita mempelajari kelima Asmaul Husna tadi, jadi kita dapat mengambil kesimpulan seperti yang dikatakan Arjuna tadi, yaitu apa tadi Arjuna? Yaitu menumbuhkan atau menciptakan rasa keamanan terhadap lingkungan, menjaga ketertiban di lingkungan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Ya, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.